Sadar nggak, hampir semua keputusan kita hari ini, mulai dari memilih makanan, memilih baju, sampai download aplikasi itu dipengaruhi oleh sesuatu yang bahkan nggak kita sadari. Ya, itu semua merupakan hasil kerja digital advertising atau iklan digital. Yang menarik di sini, iklan digital ini nggak cuma muncul gitu aja. Dia tuh belajar dari kebiasaan kita, menyesuaikan diri sama rutinitas keseharian kita. Bahkan bisa muncul di waktu yang pas banget. Di balik semua itu ada ekosistem besar yang bekerja dalam hitungan detik. Makanya di video kali ini saya mau mengajak kalian melihat gimana sih struktur dan cara kerja digital advertising ini, mulai dari fondasi infrastruktur teknisnya sampai peran strategis orang-orang di baliknya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian teknisnya ya, mari kita samakan pemahamannya dulu antara pemasaran konvensional dengan digital advertising. Kalau pemasaran konvensional itu mengandalkan komunikasi yang satu arah, yang ibaratnya itu seperti orang teriak pakai toa. Sedangkan digital advertising ini justru memungkinkan percakapan yang dua arah, percakapan yang cepat, dinamis, dan yang paling penting terukur. Bayangin nih, dunia digital ini sebagai sebuah ekosistem yang hidup di mana setiap komponen teknisnya saling mendukung satu sama lain. Kalau kita ngomongin digital advertising, hal pertama yang harus ada itu namanya infrastruktur. Ini kayak fondasi rumah. Tanpa ini semua bakal runtuh, semua bakal ambruk. Nah, di sini kita butuh website sebagai rumah utama atau pusat informasi sebuah brand. Tapi kebanyakan iklan digital itu justru ngarahin orang ke landing page. Kenapa seperti itu? Soalnya landing page ini halaman khusus yang cuma punya satu misi, entah itu buat daftar akun, beli produk, atau mendownload sesuatu. Jadi fokus banget lah, performanya gampang dikontrol, dan hasilnya bisa langsung kelihatan secara real time. Selain website dan landing page, ada satu lagi komponen yang makin penting di era sekarang, terutama karena ketika semua praktis nggak bisa lepas dari smartphone. Coba deh pikir, sekarang kemana-mana kita bawa apa? HP kan? Nah, karena orang-orang udah mobile banget alias selalu on the go, brand juga harus bisa hadir lebih dekat dong. Disinilah aplikasi mobile jadi penting banget. Lewat aplikasi, brand bisa kirim notifikasi yang dipersonalisasi, bikin transaksi jadi lebih gampang, bahkan bisa baca pola perilaku kita buat ningkatin user experience secara keseluruhan. Simpelnya gini, aplikasi bikin brand itu nempel terus di keseharian digital kita, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Setelah punya fondasi teknis, muncul tantangan berikutnya, bagaimana caranya brand kita ditemukan tanpa selalu bayar iklan. Jawabannya adalah SEO atau Search Engine Optimization. SEO adalah proses fundamental untuk membantu website muncul di hasil halaman pertama Google secara alami. Ini sangat penting ya, karena sebagian besar traffic dan kredibilitas didapat dari hasil pencarian teratas, dan ini menjadi kanal yang terus menghasilkan traffic tanpa biaya iklan. Setelah visibilitas alami tercapai, barulah kita masuk ke kanal-kanal iklan yang berbayar, mulai dari media sosial, marketplace, email marketing, sampai Google Ads. Setiap kanal punya peran yang berbeda tentunya. Ada yang fokus ke awareness di awal funnel, ada yang ke engagement, dan ada yang langsung mendorong transaksi. Inilah bagian paling fleksibel dari digital advertising atau iklan digital. Semua bisa disesuaikan dengan target bisnis dan tujuan spesifik kampanye. Dan yang membuat digital advertising benar-benar unggul adalah kemampuannya membaca data secara detail. Dengan bantuan alat-alat seperti Google Analytics, CRM, dan Automation Tools, sebuah brand dapat mempelajari bagaimana perilaku penggunanya, misalnya seberapa banyak yang berhenti menggunakan layanan, atau seberapa efektif di tombol ajakan bertindak, call to action. Dari data itu, strategi bisa diperbaiki kapan saja. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan yang terukur. Tapi ingat, meskipun teknologi dan data ini canggih banget, di balik semua sistem ini tetap ada elemen yang paling penting yang nggak bisa tergantikan. Meski serba digital dan serba tools, ekosistem ini tetap dijalankan oleh orang-orang yang strategis, orang-orang yang terstruktur, seperti brand itu sendiri, konsumen, kreator, influencer, dan agensi. Teknologi hanya berfungsi sebagai fasilitator, namun kreativitas, analisis, dan pengambilan keputusan strategis dari manusialah yang memastikan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Digital advertising ini bukan cuma soal pasang iklan terus nungguin hasilnya, bukan. Ini tentang pendekatan yang fleksibel, terukur, dan relevan banget sama kebutuhan bisnis modern saat ini. Dengan manfaat tim data dan teknologi secara cerdas ya, brand bisa bangun hubungan yang lebih dekat, lebih cepat, dan efektif antara brand dengan konsumen. Nah, sekarang kalian udah tahu kan gimana ekosistem digital advertising bekerja di balik layar, mulai dari infrastruktur, data, tools, sampai peran manusianya. Jadi, next time kalian lihat iklan yang kok pas banget sih muncul ini, ingat itu bukan kebetulan, itu hasil dari sistem yang udah dipelajari dan dioptimalisasi dengan cerdas.